aktif di pelayanan ini terus saya kebuka sama Tuhan bahwa ini saatnya aku melayani di keluarga. Pelayanan di keluarga ya. Melayani keluarga. Jadi dari situ ya, jadi pelayanan tuh nggak harus di gereja gitu ya. harus ini Nice. dan This is saya my berusaha. Paling bisa nerima kita dengan kondisi apapun itu cuma keluarga. Setuju, Pak. Mau kita belangsak, mau kita kacau, Benar. mau kita apa, itu pintu yang selalu terbuka itu keluarga. Hai teman-teman semua. Kita balik lagi. Kali ini saya nih yang jadi host. Gantian. Aduh, ketembak juga nih. Aduh, senang sekali teman-teman. Mungkin hari ini kita bisa ketemu dengan dua orang yang luar biasa. Ini adalah founder dari Rumah Grasi. Asik. Ini Kak Jarot. Dan ini Mbak Krisni istrinya. Halo. Oke, kita akan bahas beberapa hal. Sini saya udah siapkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung aja. Memang agak sedikit serius pertanyaannya, tapi coba teman-teman nanti bisa nonton ini dan ingat ya, ditonton sampai habis biar dapat sesuatu. Oke, Kak Jarot. Saya mau tanya beberapa ini berdua, nanti mungkin gantian jawabnya boleh. Yang pertama saya mau nanya, pandangan seorang Kak Jarot nih tentang cinta itu seperti apa? Cinta itu apa ya? Saya bingung ya. Atau kasih lah. Oke. Cinta itu membiarkan dia bahagia. Wih, membiarkan dia bahagia. Iya, membiarkan dia bahagia maksudnya semua orang punya keputusan. Bahkan cinta itu menurut saya adalah mencintai itu keputusan. Nice. Jadi membuat dia bahagia sekalipun nggak sama-sama itu menurut saya itu cinta. Wow. Gitu kan, kalau bicara cinta, makanya kenapa saya membiarkan dia lebih bahagia, gitu kan. Itu tujuannya gitu ya? Iya. Tujuan membuat dia bahagia, cinta. Nice. Kalau seorang Mbak Kris nih, memandang sebuah kata cinta atau kasih itu seperti apa? Memberi yang terbaik, Memberi yang terbaik. berkorban dan Boleh ke keluarga, ke pasangan Ya. gitu ya. Pokoknya memberi yang terbaik. maksudnya ini cinta secara luas Ya, ya, secara umum. nggak hanya sekedar Nggak hanya cuma pasangan cinta ya. pasangan atau bisa sama Memberi yang orang tua, terbaik. sama saudara gitu. Nice. Oke. Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Memang agak tegang. Tapi tegang, ini ya? orang-orang yang berpengalaman. Aduh, asik dah. Oke, saya pengen denger dong pengalaman dari Kak Jarot dan Mbak Krisni tentang mengasihi atau mencintai yang paling berkesan. Baik itu negatif, maksudnya dalam arti gini, mungkin kita mencintai orang tua gitu kan, kita harus memberikan, mungkin kan saya pernah dengar, tahulah tentang Mbak Krisni dulu bagaimana dia tetap memberikan yang terbaik sampai orang tua dipanggil Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkesan atau yang secara maksudnya positif atau negatif, boleh dibagikan. Dari Kak Jarot dulu. Kalau saya, kenapa tadi saya berkata dari awal tentang membiarkan dia bahagia, salah satu hal yang membuat saya waktu itu akhirnya tanda kutip lah ya, mengizinkan untuk istri merawat orang tuanya. Iya. Saya tahu ceritanya. Makanya merawat orang tuanya, dan itu nggak sebentar gitu kan. Dan waktu itu dia pernah ngomong untuk mau memberi yang terbaik buat orang tuanya. Dengan dia mau merawat gitu kan. Karena kondisi kedua mertua waktu itu sakit gitu kan. Dan akhirnya dia yang mau mengambil keputusan untuk memberi yang terbaik gitu kan. Dan waktu itu saya cuma berkata, kalau itu menurut kamu baik dan kamu mau kerjakan ya silahkan. Dan itu untuk memutuskan itu ya perlu pertimbangan panjang ya. Kembali lagi ya, yang penting dia bahagia. Ya, kembali dengan bahagia. Keputusan itu ya. Iya, makanya di situ saya belajar sesuatu. Saya setuju dengan kata-kata cinta itu nggak bisa dipaksakan. Nice. Gitu. Sekalipun mungkin bagi kita ya ada juga yang pengorbanan. Itu juga berat juga gitu. Tapi ya kembali lagi, segala sesuatu akhirnya membuat kita kan ya balik lagi ke situ gitu. Oh, pengen dia bahagia. Mungkin kita nggak tahu sampai kapan orang yang kita cintai ada. Ya, setuju. Gitu loh. Nah, itu aja sih kalau menurut aku. Itu yang sangat berkesan. Sangat berkesan. Oke. Kita lanjut ke Mbak Krisni. Kira-kira pengalaman mengasihi atau mencintai yang menjadi hal yang sangat berkesan dalam hidup. Ya, kalau yang pertama tuh saya ngambil keputusan untuk merawat ibu saya itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kita baru berapa bulan menikah, ya kan, pasti kan orang menikah dia punya rencana ini. Pasti. Pas habis
kita nikah, ibu sakit. Pas itu kan ya sebelumnya saya aktif di pelayanan ini itu saya kebuka sama Tuhan bahwa ini saatnya aku melayani di keluarga. Pelayanan di keluarga ya. Melayani keluarga. Jadi dari situ ya, Poin jadi penting. pelayanan tuh nggak harus Di gereja, di gitu gereja, ya. harus ini dan Nice. This is saya my boy. berusaha. ini nih. Ya, lanjut Kak. Aku bisa memberikan yang terbaik sama orang tua saya. Berapa lama ya waktu itu? Kira-kira? Sekitar hampir 10 tahun. Wow. 10 tahun itu tidak waktu yang cepat ya. Bisa bayangin 10 tahun? Ya, ya, ya. Ada tambahan lagi? Nah, di sini saya juga mau bilang terima kasih buat suami Wow. gitu. Dia sudah mengizinkan saya untuk merawat. Saya tahu bahwa itu satu yang berat Iya, bagi benar, dia. setuju. Dia harus Saya juga sendiri. laki-laki bisa ngerasain. Dia Ketemu juga jarang banget ya iya, waktu itu dia ya. harus sendiri di istilahnya di negeri orang lah. Dia baru menikah, dia sendiri urus apa sendiri gitu. Kadang kalau ingat seperti itu juga ada perasaan, aduh gimana gitu. Tapi ya saya bilang Pak, ini mumpung masih ada kesempatan untuk saya istilahnya memberi yang terbaik buat orang tua saya lakukan apa Memberi yang saya itu bisa. kata kuncinya. Ya. Oke. Mungkin saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut. Banyak ya. Ya, saya yakin teman-teman pasti belajar banyak dan tonton terus ya, jangan diselesaikan dulu karena ini semakin menarik. Oke, saya akan tanya tips mencintai atau mengasihi dari seorang Kak Jarod. Nerima apa adanya, tidak banyak nuntut, terus beres diri kita dulu gitu kan. Oke. Maksudnya kita nggak akan bisa cintai orang kalau kita sendiri belum tahu ada pribadi yang cintai kita. Asik ya kan. Mantap. jadi kan ya kayak gitu baru nanti dan semua lakukan dengan dasar kasih sih. Nice. Jadi kan banyak ya anak muda yang pengennya kalau udah oke, gua suka sama lu, kita jadikan dia seperti apa yang kita mau. Padahal sebenarnya kita jalan bersama itu gitu kan, seharusnya kita membawa dia semakin ke yang punya hati itu, Ke Tuhan nanti. ke Tuhan ya, pemberi hati itu. Jadi kalau itu bisa jalan sana, jadi kita nggak paksakan dia, kita nggak jadikan dia sama kayak kita. Ya, setuju. Tapi dia punya panggilan, bahasa kerennya ya, punya panggilan, terus dia punya kehidupan, dia punya masa lalu yang berbeda. Tapi bagian kita hanya menjadi teman untuk membawa mereka sampai ke tujuan yang Tuhan. Mantap. Nah itu, kalau saya sih itu Mas Bro. Itu tipsnya dicatat. Oke. Saya lanjut, tips mencintai dari seorang Kak Kris. Kalau bagi saya pertama hati kita harus penuh dulu. Penuh dulu dengan Penuh cinta apa itu nih? ya. Dengan cinta ya, artinya dengan Penuh kasih cinta ya. yang penuh kasih yang dari Tuhan Oke. pastinya. Terus kita kalau hati kita penuh kan itu bisa mengalir, kita bisa keluar, Mengasihi orang lain gitu ya. bisa mengasihi orang lain. Terus yang kedua percaya, Percaya penuh. ya Itu percaya penting si perempuan. sepenuhnya. Pada pria sebenarnya laki-laki juga harus percaya penuh. Saya sangat Iya. setuju itu. Ya. Ada lagi, Kak? Ya itu aja. Oke, 2 hal. Oke, yang terakhir ya. Ya, kita udah masuk di sesi terakhir. Banyak ya. Sudah terakhir, tenang. Oke, bisa bagikan mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Dari Kak Kristi dulu mungkin. Kesimpulannya Ya. mungkin secara garis besar tentang cinta atau ada sesuatu yang mau dibagikan lagi. Cinta itu pertama kita harus penuh dulu, dapatkan itu dari Tuhan. Terus kemudian yang kedua kita harus memberi yang terbaik, Nice. maksudnya rela berkorban. Iya. Ya, seperti Yesus kan dia mengasihi kita, dia mengorbankan segalanya buat kita. Terus yang kedua kita percaya Percaya penuh pada pasangan pada atau pada iya, pasangan, seseorang ya. yang kita mengasihi ya. ya. Terus tidak menuntut. Tidak menuntut. Ya. Iya. Keren kan? Mantap. Aduh, kalau saya bagikan sesuatu yang mungkin yang dialami lah sekarang. Kebanyakan kita kan lebih mencintai orang atau pasangan kita lebih dari apa yang Tuhan beri buat kita. Maksudnya gini, kenapa tadi dikatakan bahwa kita harus penuh dulu gitu kan, penuh dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan dulu. Nah banyak kita kan sekarang ini gitu, saya kadang miris juga ngelihat banyak apa namanya
banyak pasangan gitu yang ya banyak yang mereka sedang mulai jatuh cinta, kemudian mereka putuskan sama-sama mencintai dan kadang mereka lupakan bahwa ada keluarga. Gitu loh. Nah, keluarga itu penting banget. Nice. Karena tempat yang paling bisa nerima kita dengan kondisi apapun itu cuma keluarga. Setuju banget. Mau kita belangsak, mau kita kacau, Benar. mau kita apa, itu pintu yang selalu terbuka itu keluarga. Ya. Yang jelas Tuhan juga ya. Ya. Tapi yang sesuatu yang kelihatan itu keluarga. Nice. Nah, makanya kalau bicara tentang cinta, boleh cinta tapi jangan bodoh. Kayak gitu. Kayak lembu kan, lembu dibawa ke pancungan, jagalan gitu loh. Jadi maksudku boleh kok, cinta itu suatu yang wajar bagi kita, boleh alami siapapun. Kok mencintai siapapun, tapi usahakan jangan bodoh lah. Karena banyak pertimbangan juga bagus gitu. Nah, dan hari ini kalau kesimpulan yang aku bisa bagikan hari ini berdua bahwa cinta itu mencintai itu keputusan. Waktu kamu memutuskan dengan siapa kamu mencintai, ya apapun kondisinya, apapun resikonya, belajarlah untuk konsekuen. Ya. Karena itu gitu. Yang kedua, belajarlah mencintai bukan dari luar, tapi apa yang dari dalam. Nah, saya suka dengan kata-kata seperti ini. Materi saja tanpa karakter yang baik, mungkin juga akan ditinggalkan. Tapi karakter yang baik tanpa materi juga ditinggalkan juga. Tapi dua-duanya harus. Ya, jadi maksudnya ada karakter dulu, karaktermu baik, gitu kan, materi juga ada. Yakin, percayalah, kamu akan tetap jalan sama-sama. Mantap. Karena masalah-masalah yang sekarang dihadapi kan seperti itu. Iya. Mau cinta setengah mati apapun, tapi kalau nggak bisa cukupi ya, belum banyak orang tetap setia gitu. Kalau bicara setia banyak. Nah, mungkin saya rasa untuk cinta ya seperti itu ya. Kita banyak tadi udah belajar banyak lah, berkorban. Terus apa lagi tadi? Beri yang terbaik dan tidak menuntut, tidak cemburu, tidak semuanya. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu saya cuma bagikan dua. Yang pertama, kalau bicara tentang cinta ya kita harus penuh dulu, kita harus selesai dulu dengan kita. Terus yang kedua, dasarnya adalah kasih. Nice. Waktu kita bicara kasih itu kan panjang kan, ngasih. Kasih. Mengasihi. Kasih. Jadi poin kita dulu kasih. Nah, orang ngasih itu banyak kok flashback bukan. Banyak apa namanya? Timbal baliknya belum tentu apa yang kita mau, tapi dia tetap mengasihi, itu yang keren. Gitu loh, tapi ya jangan bodoh. Oke, saya rasa cukup hari ini. Luar biasa, banyak sekali yang kita belajar. Suatu hari nanti Kak Jarod dan Kak Kristi mungkin bisa cerita lebih detail lagi tentang, ya kita akan korek-korek lah itu. Tapi hari ini luar biasa, pokoknya tetap tonton terus dan kita tetap mulai dari rumah. Oke, bye.